Oke, halo, selamat malam teman-teman. Sebelumnya suara aku terdengar dengan jelas nggak ya? Malam, Kak. Jelas Kak, Iya, jelas. Oke, terdengar Malam, nih. Kak. Malam Kak, jelas jelas jelas. oke, oke. Oke, jelas ya? Oke, aman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.15 juga ya teman-teman, maka dari itu acara kita akan dimulai. Aku mau ngucapin selamat datang di acara webinar Karir Impian dengan tema rahasia diterima kerja di perusahaan besar, tips dari orang dalam. Wah, ini seru banget ya, karena emang zaman sekarang tuh kayaknya bukan P-info loker lagi, tapi P-info orang dalam gitu ya teman-teman. Oke, Betul, Kak. iya. Oke, ada pepatah bilang juga ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, aku Rahma yang akan menjadi MC pada hari ini pada beberapa jam ke depan.
So, teman-teman, apa kabar di hari weekend ini, di malam hari ini? Boleh mungkin ramein di kolom chat Zoom-nya. Teman-teman semua di sini, apa kabar? Ada yang kuliah, Kak? Baik, Kenapa? baik. Kabar baik. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Baik-baik. Oke. Baik semuanya ya? Ya, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu juga, teman-teman semua di sini latar belakangnya sebagai apa sih, teman-teman? Ada yang job seeker kah? Mahasiswa kah? Fresh graduate mungkin? Switch career? Atau freelance? Mahasiswa. Oke. Masih pelajar, Mahasiswa. Kak. Wah, ini kayaknya banyak banget mahasiswa ya. Mahasiswa. Apalagi kalau misalnya orang dalam, pasti mahasiswa semangat banget ini. Oke, masih kelas 12. Wah, keren banget. Content writer, oke, fresh graduate freelance, oke, pekerja fresh graduate berkedok freelance. Ada yang masih kelas 10 juga, ih, keren banget. Mahasiswa jualan masih kerja tapi pengen resign. Aduh, kenapa nih? Oke, Oh. seneng banget. Ini pada excited ya audiensnya. Aku juga jadi ikut excited gitu. Oke, sebelumnya juga aku mau ngucapin terima kasih banyak ya sama teman-teman semua yang udah mau join dengan tepat waktu dan sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Karir Impian pada malam hari ini. Yang tentunya di hari weekend, apalagi besok kita semua pasti beraktivitas ya, hari Senin gitu ya. Iya, Pasti, hari aduh, Senin. males banget. Ya, teman-teman juga semua di sini kalau misalnya ada yang bisa on cam, boleh banget untuk on cam agar sesi webinar kita pada malam hari ini lebih interaktif gitu ya. So, untuk Yeay. mengawali webinar pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa lebih dahulu agar malam hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillah. Oh, iya. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, mungkin teman-teman boleh dimatiin dulu mungkin ya mikrofonnya. Oke, Kak. Oke. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, di webinar Karir Impian kali ini akan dikupas tuntas nih oleh Kak Oliver Chandra. Selanjutnya, aku izin untuk sedikit memperkenalkan Kak Oliver Chandra ke teman-teman semua ya. Oke, jadi Kak Oliver Chandra ini merupakan seorang content programming dan strategi spesialis dengan pengalaman lebih dari 2 tahun di bidang media programming, audience engagement, dan juga content curation. Saat ini Kak Oliver Chandra ini sedang bekerja nih teman-teman di GTV, MNC Media sebagai program planning dan scheduling spesialis dengan fokus pada pengembangan strategi konten berbasis data untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi audiens. Kemudian teman-teman, ke Oliver Chandra juga pernah internship juga ternyata teman-teman di Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara sebagai visual videographer. Kemudian juga Kak Oliver Chandra ternyata pernah jadi volunteer juga nih teman-teman di Good Fest PT Indonesia Cinema Persada sebagai film screening dan kurator. Kak Oliver Chandra ini telah menyelesaikan pendidikan magister di Mercubuana University dengan jurusan Communication, Media Industri dan Bisnis. Serta sebelumnya pernah juga meraih gelar sarjana di bidang film dan television dari Indonesia Institute of the Arts Surakarta. Kalau gitu aku mau panggil nih Kak Olivernya. Halo Kak Oliver. Halo, Oke, udah ada di tengah-tengah kita ya. Apa kabar, Kak? baik-baik. Suaraku masuk ya? Agak sedikit mendem nih, Kak. Di teman-teman semua gimana? Suara Kak Oliver apakah jelas? Sangat mendung, Kak. Coba, bentar Oke, ya, coba. Bentar. oke. Ojil kripto.
Cek, cek. Udah masuk belum? Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Biasanya Kak Oliver ini dipanggil dengan sapaan siapa nih, Kak? Agar kita semua bisa lebih dekat dengan Kak Oliver. Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu ya buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktu kalian. Aku makasih banget. Eh, Perkenalkan, aku Oliver Chandra Kurniawan. Biasanya aku dipanggil Oliver sih atau enggak Chandra aja. Dan tadi untuk perkenalan revisi dikit, sebenarnya aku juga masih kuliah sebenarnya di Mercubuana. Jadi belum masih statusnya masih sebagai mahasiswa. Oke, oke. Berarti saat ini Kak Oliver masih mahasiswa dan juga sedang bekerja gitu ya? Betul. Betul, Oke. betul. Sorry Kak, katanya suara Kak Oliver masih mendem Kak katanya. Oh, itu ya bentar. Oke teman-teman mungkin bisa ditunggu sebentar ya. Cek, udah masuk belum? Nah ini aman Kak, aman banget banget. Gimana nih Aman. teman-teman? Aman? Oke, aman ya. Sorry. Aman Kak, aman. Oke, sebelum memasuki pemaparan materi, mungkin ya Kak, izinkan aku untuk membacakan beberapa rules ya. Teman-teman diharapkan untuk bisa on cam gitu ya, agar webinar kita pada malam hari ini lebih interaktif. Terus juga teman-teman, jangan lupa untuk matikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Untuk sesi Q&A bisa langsung send di kolom chat Zoom atau nanti raise hand gitu ya. Dan karena webinar kita waktunya terbatas juga ya, jadi mohon maaf teman-teman, nggak semua pertanyaan bisa dijawab secara langsung. Untuk link presensi mendapatkan sertifikat akan dikirimkan di akhir sesi, yaitu 15 menit sebelum webinar berakhir. Dan di akhir nanti kita akan ada sesi dokumentasi, teman-teman. Oke, kalau gitu gak perlu lama-lama lagi ya, teman-teman. Kita langsung saja memasuki pemaparan materi dari Kak Oliver. Waktu dan layar Alhamdulillah ya Allah dipersilakan. benar. Oke, Pengumuman apa? Lagi Zoom. Halo Kak, mohon maaf banget. Mungkin bisa di-mute ya Kak ya. oke. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat malam juga buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya. Kali ini juga aku akan membagikan pengalamanku pribadi atau share seputar dunia kerja atau mungkin khususnya buat teman-teman yang cukup tertarik di bidang industri kreatif ya atau media. Mungkin ini bisa jadi bahan untuk kalian untuk mendapatkan sudut pandang baru dalam merintis karir kalian ya. Oke, bisa lanjut. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa materi yang akan aku sampaikan kali ini semuanya memang hasil dari pengalamanku pribadi. Jadi aku juga paham betul dan sadar bahwa mungkin pengalaman dari teman-teman berbeda ya. Maksudnya bermacam-macam. Mungkin ada yang eh, pernah mengalami pengalaman yang mungkin sedang di tahap merintis karir juga atau membangun portofolio dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini juga semoga bisa memberikan sudut pandang baru buat teman-teman semuanya ya. Oke, next. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Rahma, aku Oliver Chandra dan aku lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta di jurusan Film dan Televisi itu di tahun 2018. Lalu eh, untuk pengalamannya aku sempat magang di Kompas selama 4 bulan waktu aku masih sekitar semester 6 lah, 6 atau 7 gitu. Lalu setelah aku menyelesaikan skripsiku, akhirnya aku
eh, lolos di salah satu perusahaan industri yang mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan perusahaannya. Kemudian selain itu aku juga sekarang sambil kuliah melanjutkan S2 di Mercubuana jurusan Media Industri and Business, dan juga aku sambil eh, dengan posisi 3D labeling di Nexter.ink, yaitu salah satu perusahaan berbasis AI yang pusatnya ada di Korea. Dan selain itu untuk pengalaman sudah dijelaskan juga dari Kak Rahma, yaitu aku juga pernah jadi salah satu volunteer di Good Fest Indonesia, yaitu merupakan salah satu event festival tahunan yang dibangun oleh perusahaan sinema, di mana aku mengkurasi 1.000 film bersama tim. Oke, itu sedikit dari aku, bisa lanjut. Oke, teman-teman mungkin eh, pernah atau mungkin akan mengalami yang namanya sebagai fresh graduate itu, kadang kan kita suka bingung ya, aduh nanti kita setelah lulus kira-kira bisa langsung dapat kerja nggak ya, atau mungkin habis ini mau kemana ya, atau mungkin bahkan kayak masih bingung nih mau bekerja di bidang apa, karena terkadang kalau kita ngelihat dari berbagai info loker atau berbagai open hiring yang dibuka di Indonesia ini kan memang cukup ini ya, cukup memberikan kualifikasi yang bagi kita itu merasa agak kaget nih, kok banyak banget ya kualifikasi yang diperlukan. Contoh aja kayak minimal umur atau maksimal umurnya 25 tahun, atau mungkin pengalaman bekerja minimal berapa tahun gitu. Jadi kayak aduh, kita kok kayaknya agak susah ya buat mencari kerja di Indonesia. Tapi sebenarnya itu masih bisa diantisipasi oleh kita, dan memang ada beberapa tahapan yang perlu sebenarnya kita bangun, apalagi sejak sekarang kalau kita udah berusaha itu, aku yakin banget akan berpengaruh buat kedepannya, buat bekal kita semua. Jadi sebelumnya dari 4 foto yang ada di bawah ini tuh merupakan salah satu pengalamanku pribadi waktu aku bener-bener kayak masih belum ngerasain kerja itu kayak gimana, terus masih belum tahu kayak gimana. Aku juga tabungan juga nggak ada sama sekali, terus aku dan masih bingung juga aku kira-kira nanti mau kerja kemana ya. Cuman karena kebetulan aku memang dari kecil suka sekali dengan bidang media, khususnya film atau televisi, akhirnya aku kayak belajar nih, kira-kira kalau aku bikin film sendiri gimana ya, kalau misalkan aku bikin karya sendiri kira-kira gimana ya. Nah, akhirnya aku kayak ngajakin nih teman-temanku, kita bikin film yuk, kita bikin karya gitu buat kita belajar. Akhirnya udah, kita patungan pakai duit jajan dikumpulin berapa recehan, habis itu kumpul, akhirnya kita pakai buat sewa alat. Jadi kayak bener-bener sebenarnya aku juga nggak punya alat atau apa ya buat bangun portofolio. eh, jadi kebanyakan memang hasil dari nyewa, dan itu juga masih belajar banget, dan hasilnya juga benar-benar masih yang sangat-sangat jauh dari orang-orang yang di luar sana yang mungkin lebih lebih profesional ya. Cuman kayak aku mikir eh ya udah nggak apa-apa, yang walaupun hasilnya memang kelihatan kurang, yang penting aku berusaha terus nih. Aku masih tahu kira-kira apa ya kekurangannya, terus nanti kan juga bisa kita tunjukin juga ke orang lain untuk butuh masukan kira-kira apa lagi nih, atau mungkin kita juga perlu saran dari orang lain juga, kira-kira langkah selanjutnya apa ya yang untuk kita bangun ke depannya sebagai bekal kita di masa depan gitu. Kemudian lanjut, nah sebenarnya apa sih yang bikin kita mungkin sebagai fresh graduate itu bisa dilirik lah sama HR atau HRD. Itu dulu kebetulan aku pernah sharing juga sama HRD ku yang di kantor sekarang. Aku pernah sharing dan ngobrol-ngobrol, dan rata-rata itu memang jawabannya sama. Mas atau Mbak, kira-kira yang bisa bikin kita sebagai fresh graduate itu menonjol atau bisa punya nilai lebih itu apa sih, dibandingkan maksudnya kita nggak kalah saing dengan orang-orang yang mungkin udah memiliki pengalaman kerja lebih banyak gitu.
Dan memang jawabannya sama, yaitu pertama magang. Jadi teman-teman mungkin kayak mikirnya kalau ada yang masih posisinya mungkin masih berusaha nyari kerja atau apa, coba cari magang gitu nggak apa-apa sebenarnya, untuk nambah-nambah pengalaman, untuk memperkuat CV, untuk eh, menambahkan portofolio baru juga. Dan sebenarnya kan banyak juga ya magang yang udah dibayar. Terus eh, untuk sharing dikit, aku dulu waktu magang di Kompas, prosesnya itu juga lumayan dadakan banget. Dan awalnya itu justru aku tahu dari LinkedIn. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah nggak asing atau mungkin belum pernah punya akun LinkedIn. Jadi LinkedIn itu adalah akun untuk job portal atau mungkin untuk kita personal branding ya bagi orang lain di luar gitu. Jadi kebetulan waktu itu kampus aku kan kayak mewajibkan untuk mengikuti mata kuliah kuliah kerja profesi atau magang gitu di industri. Dan karena kebetulan memang industriku ini berhubungan erat dengan konten kreatif, akhirnya aku coba nih eh, sharing ke temanku, ini gimana ya, kita mau nyari magang kemana nih? Soalnya kita juga belum punya bekal apa-apa kan, terus kita juga mau melamar ke perusahaan untuk magang pun juga bingung caranya gimana. Sedangkan kan nggak semua perusahaan membuka program magang gitu ya. Akhirnya temanku ada salah satu yang dia tuh sharing, coba kamu bikin ini deh, akun LinkedIn, terus kamu coba bikin aja dulu akun sambil nyari-nyari itu kira-kira akun untuk info open internship itu seperti apa di perusahaan-perusahaan luar. Ya udah akhirnya aku coba cari kan, aku cari, dan waktu itu bener-bener akun LinkedIn ku itu bener masih kosong banget, followernya juga masih kecil banget, dan koneksiku juga masih puluhan atau mungkin belasan ya waktu itu, karena bener-bener baru sebulan aku bikin. Jadi aku juga nggak tahu mau posting apa-apa, foto juga masih foto yang ala kadarnya gitu. Terus aku coba nih cari eh, misal dengan hashtag atau mungkin mencari perusahaan yang mau kita tuju, kira-kira mereka lagi buka nggak ya. Oh ternyata ada nih salah satu perusahaan yang buka, atau mungkin beberapa perusahaan lain. Oh ya udah, aku coba deh apply aja dengan, dan portofolioku kebanyakan memang sebagian juga dari hasil tugas kuliah teman-teman. Jadi benar-benar hasilnya masih yang kurang banget. Dan sedangkan sainganku di luar sana yang melamar untuk magang ini kebanyakan dari kampus-kampus yang cukup ternama, apalagi di Jakarta ya kan banyak banget dengan berbagai program studi yang sudah dikenal banyak juga. Jadi aku kayak ya udah, aku coba iseng-iseng aja deh kirim CV dengan CV yang masih kayak masih sepi banget, kayak belum tahu mau diisi apa juga. Akhirnya oh ternyata kok malah dapet panggilan ya, panggilan. Ya udah aku coba interview dan sebagainya lewat Zoom, karena pas itu kebetulan aku masih di Solo, dan juga itu posisinya pasca transisi setelah COVID ya, jadi kayak masih bisa untuk melakukan interview secara online atau Zoom. Dan singkat cerita akhirnya lolos, dan aku diterima selama 4 bulan untuk magang di Kompas gitu. Jadi ternyata magang ini tuh benar-benar powerful banget sebenarnya kalau kita lihat teman-teman. Karena aku juga sempat sharing ke teman-teman kantor aku yang sekarang bahwa mereka itu juga sama, mereka itu banyak yang fresh graduate, dan ternyata mereka itu magang di perusahaan-perusahaan lain yang itu juga mereka gunakan sebagai bekal gitu untuk mencari pekerjaan di masa depan. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kayak yang tadi aku jelaskan, selain magang, apalagi nih yang bisa kita gunakan untuk bekal dalam kita melamar. Yang kedua itu jelas bangun portofolio, itu benar-benar untuk industri kreatif atau media itu benar-benar kepake banget. Jadi usahakan teman-teman itu tetap eh, berusaha untuk iseng aja bikin apa gitu, bikin atau mungkin mau rekam apa, diedit apa gitu, nggak usah yang harus effort banget, harus sampai sewa alat jutaan rupiah gitu, nggak perlu sebenarnya, nggak apa, atau mungkin modal lewat HP pun juga udah bisa untuk teman-teman belajar ya, karena yang penting itu kan
tetap melatih kepekaan kalian gitu dalam membangun portofolio itu setelah kalian jadi, oh ini kira-kira yang kurang apa lagi ya? Oh yang kurang ini. Berarti untuk nextnya aku harus bisa nih menutupi kekurangan yang aku buat sebelumnya gitu. Dan untuk dari gambar ini, kayak yang aku jelasin tadi, ini benar-benar portofolio yang awal banget dan benar-benar kayak sebagian juga dari tugas kuliah. Jadi masih banyak banget aku ngumpulin uang jajan dan sebagainya untuk nyewa alat. Dan untuk yang bawah ini merupakan portofolioku dari hasil magang yang sebenarnya itu juga kepake banget buat kalian ke depannya. Jadi yang penting teman-teman itu mungkin kalau misalkan daripada kayak mungkin bingung nih mau ngapain ya, atau mungkin daripada scroll, mungkin daripada buka sosmed terus, mungkin bisa coba teman-teman sambil kayak iseng-iseng aja gitu bikin karya, bikin apa. Jelek nggak apa-apa, yang penting dicoba aja terus. Atau mungkin eh, teman-teman punya grup atau kelompok kalian, teman-teman kalian yang bisa mungkin punya minat yang sama untuk diajak bikin karya bareng, itu nggak apa-apa, bagus banget sebenarnya untuk kedepannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga ini menurutku yang benar-benar eh, cukup perlu diperhatikan sebenarnya. Karena aku yakin banyak juga di luar sana yang mungkin agak kurang aware ya terhadap ini, yaitu aktif bertanya ke orang lain atau yang sudah merasakan terjun ke industrinya langsung. Jadi ini ada beberapa screenshot hasil aku mengontak beberapa profesional atau mungkin teman-teman aku yang sudah pernah mengalami untuk terjun ke industrinya langsung. Dan yang slide pertama paling kiri itu chat waktu pertama aku bener-bener belum pernah magang, belum pernah apa, tapi aku kayak nekat aja gitu, aku cari di LinkedIn nama perusahaan atau posisi yang dicari, nanti kan akan muncul nih profil siapa aja orang-orang yang bekerja di perusahaan mana, bekerja sebagai apa. Jadi aku coba tanya aja, halo Mas, halo Mbak, halo Kak, perkenalkan aku Oliver dan aku saat ini di lokasi di sini dan aku sangat minat kira-kira eh, untuk belajar banyak dari Mas atau Mbak ini, kira-kira berkenan nggak ya, aku pengen tahu dong ilmu yang bisa aku dapat itu kira-kira apa aja seputar industri yang kalian tekuni gitu. Dan sebenarnya orang-orang itu cukup welcome ya kalau kita berusaha untuk nyoba eh, duluan nge-reach out mereka. Karena sebenarnya kayak kayak mungkin kan kita ada pikiran, wah kok aku takut ya kalau mau ngontak mereka dulu, nanti kalau kalau mereka nggak mau gimana nih, atau nggak berminat gimana ya kira-kira. Cuman sebenarnya kalau udah dijalanin dan dicoba pun sebenarnya mereka cukup welcome gitu untuk kita. Sebenarnya mereka itu cukup senang bahkan kalau misalkan untuk sharing seputar pengalaman mereka masing-masing gitu. Kemudian untuk magang pun juga ini dulu aku nanya, ini yang seperti yang tadi aku bilang, yang paling kiri ini tuh kebetulan beliau bekerja di salah satu industri media juga, industri media yang besar dan pasti teman-teman tahu, yaitu di Trans TV. Dan itu aku juga sama, aku coba nanya, Mas, perkenalkan aku Oliver. Oh ya, ini juga salah satu tips juga buat teman-teman untuk cara me-reach out orang lain di luar melalui LinkedIn atau mungkin lewat platform lain. Itu sebenarnya ada caranya dan aku ini juga benar-benar nemuin sendiri. Sebenarnya bisa digunakan dengan cara seperti kayak kita mau PDKT gitu. Jadi kayak eh, kayak misal kita stalking dulu nih orang, kira-kira mereka kerjanya gimana ya, kerjanya apa aja, pencapaian mereka apa aja. Kita kontak dulu. Yang pertama itu menurutku kita puji dulu mereka. Kita apresiasi pekerjaan mereka seperti apa. Bilang aja, Mas, aku atau Mbak, aku suka banget sama pekerjaan
Mbak atau Mas, atau aku sangat tertarik banget dengan apa yang telah dicapai oleh Mas atau Mbak sekalian. Kira-kira boleh nggak ya kalau aku belajar dari Mas Mbak ini seputar seputar pengalaman kalian gitu. Biasanya mereka itu akan biasanya mereka benar-benar kayak merasa, wah ternyata ada ya yang mengapresiasi aku dan ternyata aku bisa jadi contoh gitu untuk orang lain. Biasanya mereka itu bakal gitu, teman-teman. Jadi mereka itu bakal kayak kayak bisa ini ya, bisa ngasih impact ya ke orang. Oke deh, nggak apa-apa, aku bakal sharing. Biasanya gitu tuh. Jadi kalian bisa banget coba kayak gitu. Jadi kayak jangan yang ini ya, jangan yang tiba-tiba kalau Kak ada info locker nggak, nah itu jangan. Jangan. Biasanya orang itu bakal, wah ini kok mereka ngontak aku karena ada butuhnya ya kok. Enggak dulu. Biasanya gitu. Jadi coba dideketin dulu PDKT. Kalau bisa kayak beberapa minggu dikontak secara intens ya, kayak bener-bener kayak PDKT aja. Atau mungkin kalau 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 bisa lebih bagus lagi itu sampai kalian bisa mutualan di sosmed lain, atau mungkin mereka sampai mau bertukar kontak dengan kalian, itu juga jauh lebih bagus banget karena mereka benar-benar berarti benar-benar mau untuk mengajari kalian gitu. Kemudian untuk saran lain mungkin kayak tadi aku sempat lihat ada teman-teman yang mungkin udah bekerja atau lagi nyari kerjaan baru. Itu juga kalau dari aku sendiri, karena aku sudah posisi masih sudah bekerja, jadi aku kayak aku tetap berusaha nih, aku coba mau berkoneksi sama siapa lagi ya yang kira-kira bisa jadi bekal aku di masa depan, untuk kayak misalkan aku mau melebarkan karirku lagi nih, meningkatkan lagi di bidang apa gitu. Dan aku coba kontak lagi orang-orang profesional yang lewat LinkedIn juga, dan itu ada di screenshot yang paling kanan ini juga. Posisinya aku udah bekerja sekarang, jadi aku tetap berusaha berkoneksi, tetap berusaha berkenalan dengan formatnya masih sama. Aku tetap bilang dulu, halo Kak, aku tertarik banget sama pencapaian Kakak yang ini dan menurutku sangat menginspiratif sekali. Kira-kira boleh nggak ya kalau aku belajar banyak, atau mungkin kita bisa ketemu buat sharing gitu. Dan ternyata ya sama, responnya tetap sama kayak yang di screenshot ini. Saya terbuka untuk berbincang lebih lanjut dan bertukar pengalaman via Zoom atau offline. Nah berarti kan memang memang sebenarnya orang-orang itu mau gitu, tinggal kitanya yang berani atau enggak gitu buat nge-reach out duluan. Oke, lanjut. Halo, boleh lanjut nggak? Oke, sebentar ya, sebentar lagi ada masalah dikit laptop aku kuat. Boleh. Oke, ini udah aman ya share screen-nya. Nggak aman ya? Ya udah. Oke, kemudian untuk tips dari aku, sebenarnya nggak cuma di perusahaan besar ya, sebenarnya bisa digunakan untuk perusahaan lainnya yang secara general. Itu yang pertama jelas selalu teman-teman update CV terbaru kalian. eh, Kayak misalkan tadi kayak teman-teman punya portofolio dan selalu mengeluarkan karya baru, itu selalu diupdate terus, dimasukkan ke Google Drive dan linknya dimasukin ke CV, biar HR itu tetap bisa langsung ngecek gitu karya teman-teman itu apa sih, kira-kira seperti apa ya yang
teman-teman kerjakan, karena portofolio itu juga merupakan kayak kartu nama kalian gitu, kartu nama teman-teman buat memperkenalkan ke orang lain. Hai, aku boleh kenalan nggak ini ya, kartu nama aku. Nah, kan biasanya orang lain juga akan lihat nih, dari kartu nama itu, oh, namanya ini sebagai ini gitu. Pun sama dengan portofolio kalian yang dibangun gitu. Kemudian untuk menggunakan email, apabila kalian ingin melamar ke perusahaan, ini di perusahaan manapun ya, teman-teman tolong jangan menggunakan nama email yang alay ya, atau mungkin gunakan nama profesional aja. Jangan jangan pakai nama email yang aku cinta kamu @gmail.com gitu, jangan ya, karena itu juga sebenarnya di highlight banget sama HR. Bahkan HR itu banyak juga yang sharing kalau mereka itu belum buka email kalian aja, dari ngelihat nama username kalian dan juga judul pun mereka udah malas baca gitu. Jadi langsung di delete, itu juga banyak HR yang kayak gitu. Jadi menurutku nama email itu juga merupakan kesan pertama teman-teman buat menunjukkan diri kalian ke HR itu siapa. Jadi kalau bisa gunakan nama email secara profesional. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu riset perusahaan tujuan teman-teman dan latihan public speaking untuk persiapan interview. Terus kalau perlu juga job desk pekerjaan yang akan kalian lamar. Nah, ini sama seperti kalian waktu mau ngelamar. Misalkan teman-teman mau ngelamar ke perusahaan A. Nah, ini kalian teman-teman coba cari dulu nih perusahaan ini tuh seperti apa sih, mereka itu bergerak di bidang apa, dibangun mulai tahun berapa, pencapaiannya apa saja, lalu struktur perusahaannya seperti apa. Karena itu juga ketika kalian masuk ke tahap interview, itu benar-benar akan menjadi nilai plus banget buat user dan juga HR. Kalau kalian itu juga udah tahu perusahaan yang akan kalian tuju itu seperti apa. Sama seperti aku dulu waktu melamar di kantorku sekarang di MNC itu, aku sempat menjelaskan, saya tertarik di perusahaan ini karena perusahaan ini merupakan salah satu eh, perusahaan industri media terbesar di Indonesia yang dibangun sejak tahun sekian dan dibangun oleh sekian, dan juga pencapaiannya bla 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 gitu. Jadi user itu benar-benar kayak notice kita gitu. Oh, ini berarti si anak ini memang nggak asal ngelamar gitu, karena mereka memang memang niat untuk ngelamar ke sini. Dan juga untuk job desk yang kalian tuju, kalau bisa itu harus sinkron ya sama CV yang kalian gunakan. Jadi eh, kalau misalkan kalian mau ngelamar di job desk A, jangan eh, digunakan untuk CV yang sama gitu. Misalkan kalian mau ngelamar, nemu beberapa loker, ada 5 gitu, ada 5 loker. Jangan satu CV ini dijadiin buat ngirim ke 5 loker itu sekalian dengan CV yang sama ya teman-teman. Jadi kalian tetap harus menyesuaikan isi CV kalian terhadap 5 loker ini yang kalian gunakan. Jadi eh, tetap kelihatan apa yang ingin kalian tonjolkan berdasarkan loker yang kalian kirim gitu. Kemudian untuk riset job desk, ini juga aku menemukan salah satu tips yang aku gunakan waktu aku melamar. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat open locker atau open hiring gitu kan biasanya udah dijelasin ya, eh, kualifikasi gitu apa, terus untuk job desk-nya apa aja. Nah, yang dicantumin itu biasanya secara general aja, tapi sebenarnya masih kita bisa cari lagi gitu yang secara lebih detailnya itu yang dikerjakan apa sih. Jadi kayak eh, tipsnya kalau dari aku mungkin bisa balik lagi ke LinkedIn, kalian coba cari di pencarian untuk posisi yang, nah nanti misal misal kalian mau melamar untuk posisi desain grafis, atau mungkin kayak aku nih program planning gitu, kalian coba cari aja di LinkedIn program planning itu kan nanti pasti ada banyak profil orang-orang yang bekerja di bidang yang sama. Jadi kalian bisa stalking akun mereka, nanti kalian cari di bagian pengalaman,
itu nanti akan ada penjelasan dari mereka. Mereka itu kerjaannya ngapain sih, yang dikerjain apa aja. Nanti kan mereka pasang tuh, mereka ngerjain ini, ngerjain ini. Nah, itu bisa kalian apa ya? Bisa kalian ambil gitu. Oh, ternyata mereka ngerjain ini ya. Jadi sebelum user menjelaskan pekerjaan kalian apa seperti apa, kalian udah tahu duluan teman-teman yang dikerjain itu apa. Jadi user itu bakal merasa, wah ini ternyata udah tahu ya apa yang dikerjain, ya udah bagus nih, berarti nggak perlu menjelaskan dari awal banget karena mereka udah tahu apa yang akan dikerjakan gitu. Kemudian Halo Kak, mungkin untuk bisa dimatiin dulu ya mikrofonnya Kak Yahya. Kemana mana Dan? Woi. kemudian untuk selanjutnya, teman-teman boleh banget selalu aktif melakukan personal branding, apalagi di LinkedIn, untuk memberikan kesan positif terhadap HR perusahaan manapun. Jadi, sebenarnya untuk personal branding pun menurutku nggak cuman di LinkedIn aja ya. Sebenarnya kan ada platform lainnya juga yang mungkin sejenis, tapi memang kalau dari aku sendiri yang cukup paling nyaman digunakan itu di LinkedIn karena kita benar-benar bisa tahu banget eh, HR yang bisa kita tuju itu yang mana, yang bisa kita reach out. Jadi sebelum sebelum kita dipanggil ke interview, kita bisa sambil nih curi-curi, kita tarik nih akunnya HRD yang bekerja di perusahaan yang kita tuju tuh, sambil kita cari tahu nih ini siapa aja ya orang-orangnya. Kita balik lagi ke yang tadi, tips yang pertama aku bilang, reach out mereka duluan, kayak kita PDKT dulu, kita basa-basi aja dulu. Halo Kak, perkenalkan saya siapa, terus dan pengalamannya apa. Kebetulan saya juga sudah sempat melamar ke perusahaan kakak dengan posisi ini. Kira-kira boleh dong kalau misalkan aku mau minta sharing seputar eh, struktur atau isi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Biasanya kita bisa banget kontak HR mereka. Cuman ya balik lagi, kita jangan terlalu nunjukin kalau kita itu ngontak mereka karena langsung butuh kerja gitu ya. Jadi balik lagi, kita harus pelan-pelan, jangan yang langsung terlalu to the point. Kita mau nyari loker gitu, jangan ya, karena biasanya mereka akan ilfil duluan dan bahkan nggak digubris sama sekali ya. Kemudian untuk yang keempat dari aku, teman-teman kalau bisa itu pasang target baru. Terus kayak yang di awal banget aku bilang, jangan malu untuk memulai dari magang. Karena aku paham banget, memang di kondisi kita seperti ini, atau mungkin di luar juga pun, kan memang keadaan lagi cukup sulit ya, apalagi dari perekonomian juga lumayan sulit, jadi berdampak juga ke open hiring dari perusahaan, bahkan juga banyak PHK. Cuman dari yang aku lihat pun sebenarnya beberapa minggu atau beberapa hari kemarin itu aku cek masih banyak juga sebenarnya open hiring atau loker yang masih dibuka oleh perusahaan. Cuman balik lagi, gimana kita bisa memberikan atau menawarkan value yang kita punya gitu terhadap perusahaan. Nah, kemudian yang jangan malu untuk mulai dari magang, aku juga pernah lihat dari beberapa pengalaman orang lain yang mungkin kayak, wah aku butuhnya kerja kok, aku nggak mau magang gitu. Kadang mungkin juga mereka mikirnya magang itu nggak dibayar gitu. Padahal sebenarnya magang itu secara undang-undang juga harus dibayar atau mungkin diberikan kompensasi gitu ya. Nah itu kalau bisa, kalau misalkan memang agak sulit nih untuk mencari loker baru, teman-teman bisa mulai dari magang, itu juga kepake banget untuk memperkuat CV kalian dan juga porto kalian juga untuk kedepannya. Jadi ketika kalian teman-teman udah mendapatkan pengalaman magang yang cukup, untuk melamar ke pekerjaan pun akan lebih menjual lagi gitu daripada kandidat lain. Kemudian yang terakhir, selalu aktif bangun relasi dengan siapapun. Sama seperti yang tadi aku tunjukin dari
chat screenshot aku yang dari LinkedIn dan juga dari Instagram itu juga aku masih selalu bangun relasi. Bahkan aku sampai sekarang pun juga masih punya mentor untuk selalu minta saran dari beliau kira-kira untuk selanjutnya seperti apa lagi supaya aku bisa punya target baru gitu sih. Kemudian lanjut, ini ada contoh CV. Ini benar-benar yang kiri itu CV aku dari awal banget waktu masih kosongan dan belum tahu mau diisi apa. Eh, jadi aku pengalamannya pun juga cuma ada dua, yaitu magang sama volunteer di Goodfest itu. Dan untuk volunteer itu aku juga kebetulan dilakukan secara online karena itu kan 2019 eh, menuju COVID ya. Jadi kayak masih jarak jauh, jadi aku lakukan semuanya secara online dan berkontak dengan tim lain secara online juga. Jadi dari CV ku yang kiri ini benar-benar masih cukup berantakan menurutku ya. Jadi aku kayak masang cuman masang about me, lalu pengalaman pendidikan, pengalaman, lalu kontak, lalu skill yang aku tawarkan, achievement dan juga sertifikat. Nah, untuk yang bagian perkenalan diri pun juga aku cuman ngejelasin kalau aku lahir tanggal sekian di sini, lalu aku merupakan orang yang eh, ambisius dan sebagainya ya bla bla bla, cuman kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Dan aku juga sebenarnya pas itu masih belum terlalu paham ya untuk seputar CV yang bisa aku isi gitu. Cuman ya udah aku coba isi aja. Lalu untuk professional skills pun juga aku masangnya benar-benar masih ngasal banget. Aku isi public speaking, padahal sebenarnya aku cukup pendiam orangnya. Terus directing dan sebagainya itu sebenarnya aku ya udah aku yang kira-kira aku cukup paham aku isi aja nggak apa deh. Karena nanti kan aku juga sambil terus bangun portofolio ya yang juga bisa mengasah pengalamanku nantinya. Nah, terus untuk yang paling bawah itu kan ada teman-teman lihat kalau ada sertifikat itu merupakan sertifikat webinar. Jadi kayak yang teman-teman lagi lakuin sekarang ikut webinar ini tuh eh, sertifikat ini akan benar-benar lumayan kebantu karena HR itu akan lihat oh ini ternyata cukup aktif ya atau cukup produktif ya walaupun mungkin posisinya belum bekerja atau masih kuliah atau mungkin masih ada yang SMA kelas 10 tadi aku lihat. Cuman HR itu biasanya udah notice, oh ternyata cukup produktif ya. Bahkan untuk webinar pun mereka ngikutin gitu secara online. Kemudian untuk CV yang sebelah kanan itu CV ku yang tadi digunakan banget di awal sebagai perkenalan awal. Ini merupakan CV ATS yang merupakan CV yang apa ya? Kalau aku melihatnya CV ATS itu lebih lebih aman gitu digunakan untuk banyak perusahaan. Jadi, sedangkan yang kiri ini kan CV kreatif. Nah, CV kreatif ini biasanya memang umum digunakan untuk melamar ke perusahaan yang berbasis industri kreatif, teman-teman. Jadi kayak misalkan teman-teman mau ngelamar ke agency atau mungkin ke production house atau mungkin ke TV kayak aku, industri media lainnya. Nah, itu eh, bisa kalau misalkan teman-teman mau pakai CV dengan format kayak yang kiri itu namanya CV kreatif. Cuma nanti kan ada banyak modelnya yang bisa teman-teman sesuaikan maunya yang kayak gimana modelnya bentuknya seperti apa lalu pemasangan pengalaman teman-teman seperti apa. Sedangkan untuk yang kanan ini merupakan CV ATS yang sebenarnya lebih umum atau lebih aman untuk digunakan. Jadi kayak teman-teman mau ngelamar ke perusahaan kreatif atau mungkin perbankan, asuransi atau mungkin yang lainnya untuk ATS ini sebenarnya jauh lebih aman. Nah, terus aku juga mau ngingetin ke teman-teman yang mungkin udah pernah bikin CV, kalau bisa itu jangan cantumin hal-hal yang mungkin agak kurang penting ya, kayak misalkan hobi. Hobi itu sebenarnya SAR nggak begitu ngelihat hobi kalian itu apa. Karena yang pertama dilihat HR itu pasti dari pengalaman lalu pendidikan. Biasanya itu yang dilihat duluan oleh HR. Dua itu nanti baru ke
tambahan yang lainnya mungkin seperti sertifikat atau professional skills dan lain-lainnya. Tapi yang dua utama itu pasti pengalaman dulu, lalu pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini ada beberapa aplikasi yang bisa banget teman pakai. Kalau yang tadi pertama aku cukup notice itu LinkedIn. Selain itu kan ada juga aplikasi lain yang cukup mirip, yaitu ada Glints juga, ada Deals juga. Kalau aku biasanya menggunakan 3 aplikasi ini tuh lebih cenderung untuk personal branding sebenarnya teman-teman, daripada berfokus ke mencari loker. Karena biasanya dengan kita fokus untuk personal branding dulu, kadang ada aja gitu HR yang bahkan kontak kita duluan untuk menawarin kita gitu. Eh, Kayak saya tertarik nih dengan profil kamu, kira-kira mau nggak ya kalau aku menawarkan kalian di ini posisi ini, karena kebetulan perusahaan kami sedang membuka untuk perusahaan untuk posisi tersebut gitu. Jadi lebih difokuskan ke personal brandingnya teman-teman, daripada fokus ke mencari lokernya. Walaupun sebenarnya bisa jalan beriringan ya, cuman personal branding itu menurutku lebih powerful sebenarnya. Kemudian yang tengah itu ada Microsoft Excel. Ini bisa dipakai buat teman-teman untuk ngelis kira-kira target teman-teman untuk perusahaan yang kalian tuju itu apa aja, yang kalian minati itu apa aja. Jadi bisa tetap di tracking yang udah di apply apa, lalu sudah sampai tahap mana, apakah sudah interview, apakah sudah sampai medical check up, atau mungkin sudah interview terakhir dan sebagainya. Lalu untuk Canva dan juga PicsArt ini juga dipakai buat eh, desain CV teman-teman. Sebenarnya nggak usah yang bikin kayak sulit banget, nggak usah yang harus benar-benar desain dari awal ya, karena kan banyak juga template yang udah dibuatin. Jadi tinggal teman-teman isi aja sesuai pengalaman teman-teman, nanti tinggal diubah dikit biasanya. Jadi nggak perlu yang terlalu eh, repot banget harus bikin dari awal gitu ya. Kemudian yang paling kanan ini juga ada AI, dan teman-teman kita harus bersyukur banget bahwa sekarang ini AI itu udah cukup membantu banget buat kita. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih mau ngisi apa di CV teman-teman, atau mungkin mau ngirim email seperti apa, kalian coba tanya aja ke AI, ke ChatGPT. Tolong dong bikinin saya template CV yang bagus, atau mungkin penjelasan pengalaman saya yang cocok untuk ditaruh ke CV. Kemudian untuk mengirim email pun juga kalian bisa minta tolong ke AI atau ChatGPT, tolong dong aku mau ngelamar ke perusahaan ini dengan posisi ini. Bisa nggak kamu bikinin isi email yang bagus, yang sesuai, yang bisa menarik perhatian HR. Atau mungkin juga membuat cover letter, itu juga bisa banget lewat ChatGPT. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedikit kesulitan buat merangkai kata-kata atau kalimat untuk melamar kerjaan, itu bisa banget dibantu sama ChatGPT ini. Atau mungkin AI yang lainnya seperti DeepSeek itu juga bisa. Oke, itu sebagian tips dari aku, dari pengalaman pribadi aku. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau mungkin sharing, silakan banget. Oke, thank you banget Kak Oliver. Tips and triknya ini sangat-sangat insightful buat aku juga dan pastinya buat teman-teman semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A. Oh, ini udah ada yang raise hand nih Kak. Ada Kak Tony Hermawan. Wah, ini kayaknya excited banget nih Kak Tony. Boleh Kak, pertanyaannya? Eh, Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Tony Hermawan. Izin bertanya, Kak. Barusan banyak sekali eh, pelajaran sama ilmu-ilmunya mengenai tentang eh, pelajaran yang akan saya dapatkan itu, Pak. Terkhusus dari CV, karena kan CV itu banyak sekali jenisnya, terutama salah satunya yang kakak bilang yang aman itu adalah CV ATS. Dan di sini kalau misalkan CV ATS itu dimasukin seperti kayak foto profile, terus
syarat pengirimannya itu ada yang harus translate bahasa Inggris atau yang pakai bahasa Indonesia. Dan kalau misalkan pengalaman kitanya banyak, terus lebih dari satu satu lembar, nah itu bagaimana? Apakah itu menjadi dilirik atau gimana, Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih buat Mas Tony yang udah mau nanya. Jadi sebenarnya CV ATS itu ketika kita melamar ke suatu perusahaan, CV ATS itu mempermudah perusahaan dalam membaca CV teman-teman. Jadi kayak misal kita mau ngelamar nih di perusahaan A, lalu melamarnya lewat website ternyata. Jadi ketika kita submit CV ATS kita, biasanya kan di bawahnya itu ada kayak semacam formulir ya. Jadi kayak nama, alamat, lalu pengalaman apa. Nanti ketika kita submit CV ATS, nanti itu akan terisi secara otomatis gitu. Jadi mempermudahnya di situ sebenarnya. Nah, untuk bahasanya Inggris apakah Indonesia, menurutku lebih akan terlihat lebih profesional jika menggunakan bahasa Inggris ya. Karena HR itu juga bisa melihat itu sebagai nilai lebih eh, jika menggunakan bahasa Inggris karena itu kan juga bahasa internasional. Kemudian eh, apakah bisa dengan lebih dari satu halaman? Bisa sebenarnya karena sistem ATS itu untuk mempermudah menyaring CV teman-teman sebenarnya. Karena kan perusahaan nggak mungkin cuma menerima CV hanya belasan atau puluhan ya, bahkan kan bisa ratusan atau mungkin ribuan. Itu sebenarnya mempermudah mereka untuk menyaring CV teman-teman. Jadi kayak tanpa mereka lihat satu-satu gitu, nggak, mereka ngelihatnya berdasarkan sistem sebenarnya. Jadi kayak HR tinggal lihat aja nih di sistem, oh yang ini lamarnya sebagai ini udah otomatis secara terisi gitu. Jadi untuk apakah lebih dari satu halaman bisa, bisa sebenarnya. Cuman karena kan itu biasanya berdasarkan sistem terbacanya, bukan yang eh, dicekin satu-satu oleh HR gitu sih. Oke, gimana Kak Tony? Apakah sudah cukup? Eh, Kalau misalkan untuk pengiriman CV itu yang lebih baiknya itu satu cukup satu lembar saja atau misalkan lebih dari satu lembar itu bagaimana? Lebih dari satu halaman gitu maksudnya. Kalau misalkan lebih dari satu halaman, sebenarnya memang ini sih ya, memang cukup kayak sebenarnya kayak kurang efektif. Cuman kalau misalkan kita memang udah banyak banget pengalamannya, lalu memang nggak cukup atau terlalu sempit untuk satu halaman, ya nggak apa-apa kalau misalkan di next ke halaman berikutnya, karena Oh, balik lagi itu kan nanti bakal terbaca lewat sistem gitu. ya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke, thank you Kak Tony. Next di sini ada Kak Keisha. Halo Kak, gimana nih pertanyaannya? Oke, halo juga. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya bertanya. Saya sangat excited dengan webinar malam ini dan kebetulan kemarin itu juga saya baru dari IPB yang mana ada acara tatap muka beasiswa saya dengan PT Cimori, Kak. Nah, di sana itu juga kebetulan membahas tentang peluang kerja dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang saya ingin tanyakan di sini adalah kebetulan karena saya di sini mahasiswa bahasa Inggris, namun saya punya minat di bidang media gitu ya, dan untuk bekerja di seperti perusahaan TV swasta dan lainnya. Nah, itu kira-kira, pengalaman apa sih, Kak, atau pelatihan, apa yang bisa membantu saya untuk nantinya tuh, daftar gitu, daftar pastinya dimulai dengan magang dan sebagainya. Karena kan yang pastinya ini switch jurusan gitu ya. Jadi bukan bidangnya, tapi mungkin saya akan mendukung CV saya dengan magang atau pelatihan. Nah, magangnya itu ada rekomendasi nggak, Kak? Magang yang recommended itu di mana, yang worth it itu di mana, dan juga kalau untuk pelatihan, nah itu tuh di mana gitu pelatihannya?
Maksudnya pelatihan apa gitu ya, seperti itu. Oke, thank you siapa Keisha. Jadi untuk terkait jurusan, aku mau sharing sedikit. Sebenarnya di tempat kerjaku ada yang dia tuh dari tim sosmed. Dia itu satu lantai sama aku, tapi dia jurusan sastra Jepang. Jadi kayak ya nggak sinkron emang sebenarnya. Bahkan banyak juga dari jurusan lain yang mungkin agak kayak melenceng gitu ya dari bidang industri media. Cuman ya balik lagi dari industri media itu sebenarnya yang diperhatikan pertama tetap ke portofolio mereka, yang bisa mereka buat itu seperti apa. Karena basisnya untuk industri kreatif kan yang diperlukan idenya ya. Ide yang digunakan itu apa, mau seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi kayak eh, perusahaan itu sebenarnya melihatnya dari portofolio dulu. Kalian punya apa sih? Terus untuk magang, karena mungkin Kak Keisha ini niatnya ke industri media, saran aku sih tetap dicoba untuk magangnya ke perusahaan yang masih sejenis gitu. Karena aku lihat juga dari teman-teman aku yang sama-sama fresh graduate juga awalnya, mereka itu memang ada beberapa yang jurusannya nggak nggak sejalan dengan industri, tapi mereka magangnya di media yang sama. Maksudnya di bidang media juga gitu. Kayak misalkan magangnya di Metro TV atau mungkin di eh, apa di Trans juga. Itu kan masih satu perusahaan dengan lingkup yang sama ya. Karena perusahaan media itu sebenarnya cukup kecil lingkupnya. Jadi kalau misalkan ngelihat dari perusahaan aku sendiri pun pasti banyak banget yang sebelumnya bekerja dari perusahaan kompetitor dari industri media yang lain karena memang lingkupnya sama. Jadi ya seputar itu aja, entah mungkin dari TV lain yang pindah ke sini atau kita yang pindah ke TV lain itu sebenarnya masih kecil lingkupnya. Jadi saran aku memang ditargetin ke magang yang bisa memperkuat portofolio di bidang yang diminatin walaupun jurusan kuliahnya mungkin agak melenceng ya. Jadi nggak apa-apa, tetap difokusin ke minat utamanya teman-teman. Dan juga untuk pelatihan pun banyak juga pelatihan kayak seputar industri media. Dan aku juga sempat nemu beberapa itu yang mungkin gratis atau berbayar itu juga cukup banyak di LinkedIn, bisa didaftarin juga untuk nambah portofolio dan untuk memperkuat CV gitu sih. Maaf Kak, boleh ada sedikit agak bercabang dikit ya dari penjelasan Kakak. Ada satu pertanyaan bercabang dikit. Itu kan ini langsung aja Kak, mungkin contohnya misalnya host. Saya kan prefernya di bidang host gitu. Nah itu kalau misalnya berarti untuk nantinya magang dan sebagainya di misalnya di MNC TV atau di Trans TV, itu tuh mungkin apa sih Kak, bisa nggak rekomendasiin magang, pelatihan gitu ya, pelatihan atau magang apa sih yang untuk pemula dulu gitu, sebelum kita bisa, magang di sebagai host gitu-gitu di, perusahaan televisi besar swasta gitu. Berarti maksudnya Gimana? untuk posisi apa gitu ya? Langsung aja Kak, mungkin contohnya tuh saya host gitu, untuk host ya host atau reporter gitu. Nah itu berarti, apa sih bidang yang harus saya kejar, mungkin di pelatihan apa yang harus saya kejar sebelum bisa magang di TV swasta tersebut gitu maksud saya. Oh, Keahlian eh, ya, berarti kamu kayak punya minat ke arah host atau presenter gitu ya. Cuman kayak caranya untuk ke sana seperti apa gitu ya. betul. Kalau dari aku, misalkan kamu secara pribadi atau mungkin sebelum ke magang perusahaannya langsung, mungkin bisa lewat ke personal branding ya, mungkin lewat sosmed. Sosmed pribadi itu bisa sebenarnya kayak misalkan sharing aja. Itu bukan bukan buat ini ya. Fokus utamanya bukan ke ngumpulin follower atau mungkin viewers gitu, tapi lebih ke mengasah public speaking gitu. Biar karena public speaking itu sebenarnya yang dilatih dari
kita ngomong terus, bukan kita ngelihat dari otodidak yang diperlukan apa. Karena aku juga kebetulan aku ada teman, dia salah satu konten kreator yang merupakan kontennya fokus pada public speaking. Aku pernah sharing sama dia dan dia juga ngejelasin kalau sebenarnya public speaking itu untuk ke arah kita mau jadi host atau mau konten kreator yang eh, berbicara di depan kamera atau mungkin sebagainya, itu yang diutamakan memang latih dulu public speakingnya dan harus pede. Dan cara yang paling gampang untuk misalkan kita mau ngelamar magang ke perusahaan tapi kita bingung portofolionya apa, nah kita bikin aja dari konten sosmed pribadi kita mau bahas apa nih, mau ngomongin apa di sosmed kita, atau mungkin di Instagram atau di TikTok. Fokusnya bukan ke ngumpulin viewers sebanyak-banyaknya, tapi buat buat kita ngelatih cara ngomong kita gitu, buat cara improve kalimat apa yang bisa kita gunakan untuk ngomong ke depannya. Itu yang nanti bisa dijadikan portofolio, dimasukin ke CV, buat ditunjukin ke HR ketika kamu mau melamar magang. Jadi ketika daftar magang, oh ini ada yang mau daftar magang sebagai konten kreator atau host gitu, atau apa yang butuh butuh komunikasi lebih banyak. Yang dilihat apa ya, portofolio itu yang tadi, oh ini orangnya ternyata pede ya untuk ngomong di depan kamera dan bahasanya juga sudah tertata rapi, berarti memang udah terasah nih, bukan yang bingung harus ngomongnya apa. Karena yang jadi modal utama kan tetap self confidence ya sama public speakingnya itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak untuk penjelasannya yang sangat jelas. Sama-sama. Oke, thank you Kak Kesha atas pertanyaannya. Dan mungkin ini kita ambil satu orang lagi kali ya Kak untuk bertanya. Mungkin Halo, bisa dari Kak Gilang. saya apa? Saya mau nanya niatnya tuh. Halo. Halo. Halo Kak, sudah terdengar. Terima kasih untuk moderator untuk memberikan saya sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya soal CV sih, Kak. Posisi saya tuh kan sekarang kerja di bidang farmasi ya, Kak. Nah, saya tuh melanjutkan kuliah jurusan informatika nih, Kak. Nah, rencananya saya tuh ingin pindah job gitu, Pak. Kak, ingin ya pindah job aja gitu. Nah, untuk di CV itu tuh kita memperkuat portofolionya atau apa pengalaman kerjanya, Kak. Soalnya kan pengalaman kerja saya itu kan di bidang farmasi ya, Kak. Sedangkan saya mau nge-apply ke salah satu instansi atau perusahaan di bidang IT. Jadi gimana ya Pak baiknya? Nomor 1. Oke. Kalau dari aku mungkin bisa diperbanyak, bukan apa ya, untuk pengalaman kayak di bidang farmasi itu bisa dicantumin, tetap dicantumin, tapi porsinya bisa dilebihkan ke portofolionya. Nah, tapi portofolionya bisa ke mungkin kayak pelatihan atau mungkin kayak webinar juga seputar IT atau bidang yang kamu minatin. Jadi ketika HR eh, melihat atau melirik CV kamu itu eh, lebih melihat pengalaman farmasimu itu sebagai pelengkap gitu. Jadi kayak, oh dia pernah kerja di farmasi, tapi tetap yang jadi fokus utamanya kan ke IT yang kamu minatin ya. Jadi tetap diperbanyak. Mungkin kalau untuk portfolio tetap balik lagi ke eh, apa kayak pelatihan, atau mungkin ada kursus juga yang secara online bisa dilakukan. Lebih banyak diperhatiin di itunya sih. Jadi kayak pengalaman sebelumnya, pengalaman kerja sebelumnya itu bisa dicantumin, tapi mungkin porsinya agak dikurangin. Kecuali kamu mau melamar ke bidang yang masih sama dengan pengalaman sebelumnya, itu baru bisa diperbanyak porsi dari pengalaman kamu yang sebelumnya, bisa diperjelas lebih detail lagi. Jadi
Jadi tetap HR itu notice sesuai kebutuhan open hiring perusahaan mereka gitu. Baik Kak, terima kasih penjelasannya. Thank you. Oke, berarti ini sudah cukup ya Kak Gilang, pertanyaannya nggak ada yang mau di follow up. Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Kak Gilang atas pertanyaannya. Mohon maaf banget ya teman-teman karena waktu kita terbatas dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.21, maka sesi Q&A kita cukupkan ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lain mungkin bisa DM Kak Oliver lewat LinkedIn ya mungkin ya Kak ya. Boleh mungkin Kak di-share di kolom chat Boleh. LinkedIn-nya Kak Oliver apa nih biar nanti teman-teman mungkin bisa bertanya di luar webinar ini ke Kak Oliver. Boleh. Cari aja di LinkedIn Oliver Chandra gitu biasanya ada. Nanti juga juga ada profilnya bisa kalian scroll juga. Tapi eh, coba latihan kayak tadi saran aku ya yang di tips itu gunakan cara yang jangan langsung ke info locker dong. Nah, itu jangan. Walaupun aku tahu Walaupun mungkin teman-teman tahu tipsnya dari aku juga, cuman aku kayak pengen lihat juga cara teman-teman untuk reach out orang lain itu seperti apa sih, biar mungkin siapa tahu aku bisa ngasih feedback yang kurang apa gitu ketika kalian teman-teman mau nyoba berkoneksi dengan orang lain di luar. Oke, oke. Berarti coba untuk DM secara profesional gitu ya, Kak ya? Betul, boleh. Sebenarnya tinggal teman-teman aja sih cara apa ya, kasarannya kayak cara pengolahan katanya seperti apa yang kira-kira teman-teman nyaman gitu. Karena sebenarnya aku kalau misalkan emang udah cukup nyaman buat berkoneksi dengan orang pun ya nggak usah pakai bahasa yang formal pun nggak masalah. Aku kalau misalkan mau langsung yang apa ngomong apa kayak misalkan aku mau ngomong sama Kak Rahma kalau misalkan kita udah ngobrol udah udah berkenalan udah kenal berapa minggu gitu ya aku langsung chat aja Rahma eh, lagi apa ada kerjaan ada project apa gitu aku nggak masalah kalau misalkan aku emang udah di titik yang aku merasa udah cukup dekat dengan teman-teman itu nggak apa-apa sebenarnya tinggal caranya teman-teman itu mau gimana nih. Oke, thank you Kak tipsnya. Ini ada nih Kak, IG-nya juga boleh di-spill nggak Kak? IG IG itu ada di slide-nya Oliver underscore yang Oke, boleh banget ya teman-teman kalau misalnya mau mutualan, mau DM Kak Oliver, mau bertanya, itu silakan teman-teman ada IG-nya, ada LinkedIn-nya juga gitu ya. Apa ini kata kayak ya, aku mau pengen ngobrol sama kan Hasna. Aduh. nah ya oh ya FYI buat teman-teman semuanya ini fun fact juga ya mungkin teman-teman mikirnya Hasna yang reach out ke aku duluan buat ngundang ke acara ini. Padahal sebenarnya aku duluan yang ngontak dia. Jadi aku ngontak dulu, Hai Hasna, perkenalkan Oh, saya kerja di ini, boleh? alah, sudah kosong. Alah, Nah, Halo Kak Virgi, mohon maaf untuk di mute dulu ya. Boleh Kak jadi yang dilanjut. reach out duluan, yang ngontak pertama sebenarnya aku dulu ke Hasna. Hai Hasna, perkenalkan aku Oliver, aku kerja di ini dan sebagai ini. Kira-kira boleh dong kita kapan-kapan sharing atau ngobrol bareng seputar rekrutmen dan sebagainya. Udah, lalu setelah sekian minggu, beberapa minggu kemudian, dia yang kontak aku duluan. Mau nggak kalau misalkan ngisi acara webinar kita? Ya udah, oke. Nah, itu baru kayak kita melihat juga ada peluang kan ternyata di situ. Dan jangan gengsi untuk ngontak duluan ya. Maksudnya aku juga ngontak duluan nggak apa-apa kok, nggak masalah. Nggak yang harus nunggu dikontak duluan. Wah, keren banget Kak. Berarti emang ini inisiatif dari Kak Oliver gitu ya, pengen coba sharing sama teman-teman semua gitu ya. Ya, betul. Oke. Oh, kata-kata hari ini Kak, apa kata?
Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini, habis ini jangan lupa makan, udah malam, ntar cepet sakit. Lalu segera bangun portofolio kalian. Iya Kata-kata buat lagi. besok, semangat menjalani hari. Dan jangan lupa main personal branding ya kak ya. Betul, jangan lupa personal brandingnya dikuatin. Ya, betul, betul, betul. Oke, teman-teman juga nih kalau misalnya ada yang mau share keseruan webinar kita pada malam hari ini lewat IG Story atau Feeds, boleh banget tag ke karirimpian.id. Dan aku juga mau ngingetin sama teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat yang telah dikirimkan melalui kolom chat ya. Oke, last but not least, kira-kira sebagai closing statement nih Kak, apa sih Kak yang ingin disampaikan dari Kak Oliver ke teman-teman semua? eh Apa ya? Kalau dari aku sendiri sih, yang jelas aku paham memang kondisi kita sekarang lagi di fase yang lumayan sulit ya. Banyak PHK dan juga eh, perekonomian masih belum stabil. Jadi menurutku buat teman-teman tetap fokus buat bangun value kalian, tingkatin terus value kalian, karena kita nggak akan pernah tahu, siapa tahu nanti bulan depan atau mungkin minggu depan, karena kita sering aktif di LinkedIn atau sering aktif bangun karya atau bangun portofolio kita, siapa tahu tiba-tiba dikontak oleh HR di luar sana, atau mungkin ada yang ingin berkoneksi dengan teman-teman, dan itu bisa berguna banget buat ke depannya. Jadi yang penting tetap berusaha. Oke, thank you banget Kak closing statement untuk malam hari ini. Oke, kita foto bersama dulu kali ya Kak ya, boleh Kak? Oke, Kak Nana mungkin share screen-nya bisa di stop dulu. Kita foto bersama dulu kali ya. Oke, aba-aba ada di aku ya teman-teman. Kita hitung 1 sampai 3. Boleh teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam. Wah ini kalau udah mau foto bersama langsung on cam semua ya. Tadi kemana aja teman-teman? Ya kan malu kan udah malam. Iya ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk teman-teman ditunggu yang bisa on cam. Boleh on cam. Waduh ini partisipannya banyak banget ya. Udah excited nih Kak. Oke, Fotonya share di mana, Kak? nanti di grup ya sama Kak Hasna dikirim. Oh, oke. Oke. Jangan lupa Eh, pose ya. iya. Yang pertama kita formal dulu lah. Oke, agak formal dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mau gimana nih? Mau ada gayanya teman-teman? Apa ya gayanya? Terserah deh, bebas aja. Asal sopan ya. Bebas ya, bebas mau velocity juga boleh, bebas terserah. Oh, mau dijedak-jedukin gitu ya kayak? Oke, satu. Bentar, bentar, bentar. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup ya teman-teman? Dokumentasinya udah cukup ya? Atau mau lagi? Apa aja deh. Kurang ya? Iya kan. Ya, gerak makan. Kenapa? Oh, mau satu Nah, lagi. Oke, kita satu lagi nih, Kak. Ayo dong. nanti kalau kalau Kenapa, Kak? kalau mau diposting boleh tag aku ya teman-teman, Oh biar iya, tuh kelihatan. kalau misalnya teman-teman mau post di story teman-teman, boleh banget tag Kak Oliver gitu ya. Nanti juga aku mau tag deh. Boleh. Oke. Oke, mungkin gaya bebas tapi kita samain ya gayanya mau kayak gimana. Dari Kak Oliver ada ini nggak? Ada request gaya gak, Kak? Oh ya nggak tahu. Aku ngikut sama aja, bebas mau gimana. Apa ya?
Lope aja deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, gak kerasa ya kita telah di penghujung acara hari ini. Kita juga sudah belajar banyak tentang gimana